Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kesempatan yang berharga saat ini saya Ulifa Umi bisa menemani Anda pemirsa Nura TV yang berbahagia dalam 30 menit ke depan, yang mana tema yang akan kita bahas pada saat ini yaitu Fatayat Trendy tidak harus shopaholic. Baiklah, karena tema yang akan kita bahas pada saat ini tentang dunia keperempuanan, khususnya perempuan fatayat dan juga khususnya lagi perempuan fatayat di Gapura, maka kami sengaja mendatangkan narasumber yang kami anggap sangat cocok untuk membahas tema ini. Marilah kita sapa narasumber pada saat ini, sahabat Fitratul Qoyimah. Assalamualaikum Mbak Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iim ini saya panggil sahabat Iim ya, biar biar lebih akrab kita membahas tema ini. Sahabat Iim ini saat ini menjabat sebagai Ketua PAC Fatayat Gapura, ya, dan juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris 3 PC Fatayat NU Kabupaten Sumeneb. Ya, wah hebat ya. Ternyata pilihan kami tentang narasumber pada tema kali ini benar-benar cocok. Bismillah, tabarakallah. Baiklah, sahabat Iim. Pemirsa Nura TV yang berbahagia, sebelum kami mulai membahas tema ini, patutnya kita sebelum membahas lebih dalam, marilah kita mengenal apa sih itu fatayat. Ya, sahabat Im, mohon dijelaskan apa sebenarnya itu fatayat. Ya, terima kasih. Fatayat itu adalah organisasi perempuan muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang mana dulu didirikan pada tahun 1950, tepat tanggal 24 April. Yang sebentar lagi ini sahabat Uli akan diperingati Harlah Fatayat yang ke-74. Dan Fatayat ini didirikan oleh 3 tokoh perempuan yang sangat luar biasa yang dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Dan kebetulan juga Fatayat ini dilahirkan di Jawa Timur. Fatayat ini yang mendirikan Nyai Murtosia, Nyai Huzaimah, dan Nyai Aminah. Beliau ini tokoh yang luar biasa ya dalam pendirian Fatayat, karena dulu awalnya sebelum ada Fatayat itu hanya perkumpulan perempuan yang usianya itu muslimat dari kalangan ibu nyai pesantren. Tapi saat itu karena beliau ini bertiga merasa untuk perempuan muda itu belum ada wadah, maka penting Fatayat itu didirikan. Dan juga alhamdulillah Fatayat ini mulai dari pusat sampai anak ranting sudah luar biasa di seluruh Indonesia, bahkan pimpinan cabang istimewa di luar negeri juga sudah banyak. Oh, siap. Sahabat Im, ini kan di PAC, berarti tingkat kecamatan. Ya, PAC itu tingkat kecamatan, berarti di tingkat ranting, di tingkat desa itu ada lagi ranting ya. Boleh kita tahu selama sahabat Iim ini menjabat atau mungkin sudah sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan di Kecamatan Gapura ini kita sudah mempunyai berapa ranting dan juga mungkin ada anak rantingnya. Di Gapura ini sebelum periode saya, waktu itu saya masih menjabat sekretaris 2 periode sebelumnya, waktu masih kepemimpinannya Ibu Hajah Muhirya. Ini awalnya ada 15 ranting, hampir di akhir periode ini menyusul 2 ranting. Jadi di 17 desa di Kecamatan Gapura ini sudah terbentuk ranting Fatayat. Bahkan ada beberapa anak ranting yang sudah ada, termasuk di Gapura Timur, di Paloloan,
Baban, dan juga di Gapura Tengah. Sudah banyak ya berarti ya? Ya, sudah Alhamdulillah. menyeluruh lah, bisa Ya. dikatakan seperti itu. Oke. Sahabat Tiim, dengan jumlah itu, berarti di Kecamatan Gapura kan ada 17 desa. Ya. Sudah terbentuk 17 ranting, Ya. berarti sudah full merata ya, Ya. pembentukan ranting di Kecamatan Gapura. Nah, karena sudah merata, berarti sudah bisa dikatakan pembentukan atau anggota Fatayat itu sudah bisa dibilang masif di Kecamatan Gapura. Ya, betul. Nah, sebenarnya strategi apa sih yang digunakan untuk membentuk pimpinan ranting ini sehingga semerata itu di Kecamatan Gapura? Begini sahabat Uli, kami di PAC itu salah satu kekuatan kami adalah pembina senior-senior kami yang beliau-beliau itu masih aktif membina kami, membimbing kami di Fatayat. Iya. Kami itu dengan cara mendatangi tokoh-tokoh NU di desa ketika waktu itu masih belum lengkap 17 ranting, karena kami berdasar pada dawuh beliau Almarhumlah Kiai Haji Wahid Hashim bahwa salah satu strategi di Nahdlatul Ulama itu adalah tazawaru ba'dhum ba'dha, kita saling mengunjungi. Dari silaturahim itu lalu terbentuklah Fatayat hingga ke anak ranting, dan semoga saja di ranting-ranting yang lain ini juga menyusul anak ranting yang selanjutnya. Oh, masih ada yang belum mempunyai anak ranting berarti? Ya, karena masih ada lebih banyak yang tidak ada anak rantingnya. Ya, tidak apa-apa, proses ya, Mbak Im ya. Oke. Dari beberapa strategi yang sudah digunakan, tentunya sesuatu hal itu memang tidak luput dari kendala ya. Ya, betul. Boleh diceritakan kendala yang paling masih sampai saat ini masih belum bisa dilupakan untuk membentuk ranting di desa-desa ke Kecamatan Gapura? Iya. Fatayat itu masyarakat itu tidak semuanya paham tentang Fatayat. Siap. Nah, makanya ini kesempatan yang luar biasa bagi kami PAC, diberi kesempatan untuk podcast pada hari ini sekalian mengenalkan Fatayat, dan juga program-program Fatayat itu tuh kan belum diketahui secara keseluruhan, sehingga dianggap Fatayat itu mungkin apa, kok cuman ke kompolan, setelah itu pulang sudah tidak ada yang lain. Ya, salah satu hambatannya, kendala yang kami alami, Fatayat itu ya dianggap tidak ada nilai jualnya oleh mereka yang belum paham. Ya, kendala-kendala lain tentunya bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Semisal kadang kami di kepengurusan sewaktu-waktu mungkin karena perempuan ya. Siap. Perempuan itu kesibukannya bukan hanya di organisasi, tapi di keluarga itu luar biasa. Yang fokusnya selain di Fatayat ya juga di keluarga, seperti itu. Siap. Oke. Kendala-kendala seperti itu memang sudah bagi kami perempuan ya, sudah biasa, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melewatinya. Dan cerita-cerita tentang kendala semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita ke depan. Oke. Sahabat IM ya, karena sudah dari strategi yang tadi kita sudah mempunyai ranting sudah merata di Kecamatan Gapura, berarti rata-rata kita sudah bisa mengatakan bahwa perempuan di Gapura itu sudah sudah bisa update organisasi dari Fatayat. Khususnya mungkin perempuan yang sudah ikut Fatayat ya, mereka sudah bisa update organisasi, sudah bisa update cara berorganisasi, dan juga sudah bisa update keilmuan di Fatayat. Nah, ini sudah mulai masuk di tema ya, teman-teman Nura TV yang berbahagia. Nah, sahabat perempuan-perempuan itu apa sudah bisa dikatakan bisa mengurangi shopaholiknya? Ya. Dengan berfatayat. Iya. Nah, oke, seperti ini sahabat Udi. Shopaholik itu
diakui atau tidak, saya sendiri masih ya, apalagi ketika santai, tidak ada kerjaan, pegang smartphone, Siap. keinginan kita untuk belanja yang tidak dibutuhkan itu tinggal pencet. Ya kalau dulu kita belanja itu masih harus jalan. Sekarang kan sambil tiduran sudah bisa klik. Dengan budaya berfatayat, dengan interaksi kita setiap hari itu dengan lingkungan fatayat, dengan sahabat-sahabat fatayat, mestinya itu sudah mengurangi. Karena apa? Karena kita dengan update pengetahuan, dengan kesibukan kita khidmah di fatayat, kita tidak akan selalu menjadi korban produk di marketplace itu. Dan harapannya memang seperti itu. Justru bagaimana kita berpikir, kita yang membuat produk di marketplace agar perempuan itu bisa mandiri. Secara pribadinya ya, tentunya juga di organisasi itu kemandirian sangat penting. Siap. Iya. Sebenarnya itu shopaholic apa itu sih, sahabat IM? Shopaholic itu gampangnya seperti ini. Kegilaan kita dalam belanja di luar kebutuhan. Siap. Kalau masih kebutuhan belanja ya seperti apapun tentunya bukan termasuk shopaholic ya. Oh iya. Sudah di luar batas berarti. Itu sudah, kalau kita belanjanya tidak sesuai kebutuhan, artinya keinginan terus yang di. Iya, betul. Berarti itu sudah masuk ke shopaholic ya. Berat ini, kayaknya kalau perempuan memang rata-rata ya. Jadinya mungkin kita masuk di fatayat itu salah satu cara untuk meminimalisir kita agar kita tidak termasuk shopaholic ya. Iya, betul. Oke, sahabat IM, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3. Ada ad-daruri, al-haj, dan ada satunya lagi. Nah, bagaimana jelaskan tentang ketiga kebutuhan dasar manusia tersebut, dan apakah shopaholic itu masuk ke bagian dari 3 itu? Ya. Baik, seperti ini dalam Maqasidus Syariah yang saya ketahui itu kebutuhan dasar manusia kan ada 3, seperti yang sahabat Uli sampaikan tadi. Yang pertama adalah ad-daruriyat, yaitu kebutuhan pokok seperti tempat tinggal kita, pakaian kita, terus kebutuhan makanan kita sehari-hari. Kita butuhnya rumah yang hanya lantainya mungkin tidak pakai keramik. Tapi ada kalanya keluarga itu kebutuhannya melebihi dari itu. Jadi sesuai kebutuhan. Bukan berarti nanti orang yang memiliki rumah yang sangat besar itu di luar batas. Tapi kan ketika memang kebutuhannya seperti itu. Atau juga saya butuhnya hanya 3 baju cukup. Tapi sahabat Uli ini membutuhkan 10 baju. Karena apa? Karena aktivitasnya lebih banyak dari saya misalnya. Yang kedua, kebutuhan manusia itu yang bersifat pelengkap dari pokok ya, yang kita kenal dengan al-hajat, yaitu kebutuhan sekunder. Itu adalah sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok kita. Yang ketiga adalah at-tahsin ya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan tersier, yang mana itu adalah seperti contohnya hiburan. Bahkan kalau tidak salah ya, di kitab salah satu karangannya Mbah Hasyim Asy'ari di Adabul Alim wal Muta'allim, orang yang sedang mencari ilmu itu boleh mencari hiburan. Untuk memfreskan pikirannya. Nah, saya kira fatayat itu juga termasuk orang yang masih mencari ilmu ya, karena di fatayat itu kan ada ngaji dan ngaji. Apakah masuk enggak ke shopaholic? Ketika masih kebutuhan 3 itu sesuai dengan porsinya, maka itu menurut saya enggak masuk. Dan setiap kita itu tentunya kan beda ya kebutuhannya. Ya, bukan diukur, oh ini kok banyak, ini kok sedikit. Tapi yang jelas kebutuhan setiap orang itu kan beda. Oh, siap begitu ya. Jadi memang harus seimbang antara
3 kebutuhan pokok itu. Iya. Nah, sekarang karena hadirnya Fatayat, apakah mampu meminimalisir keinginan-keinginan? Sedangkan kita tahu ya, kita Fatayat, kita perempuan. Perempuan itu biasanya memang suka suka pada tren-tren yang baru, pada merek-merek yang baru. Iya. Mereka ya seperti kita lah Mbak Im. Kalau ada tren baru, maka kadang kebutuhan yang harus kita penuhi, kita kesampingkan karena keinginan pada tren-tren baru itu. Nah, bisakah dengan hadirnya Fatayat bisa meminimalisir itu? Ya, kami mengharapkan seperti itu. Iya. Dengan kesadaran kita, cara berpikir kita, yang tentunya lagi-lagi ketika kita sudah interaksi kita dengan Fatayat, pola pikir kita itu sudah bisa memilah yang mana yang harus kita lebih dahulukan. Karena kita kan jangan pernah berpikir, ya mungkin dulu kita berpikir kalau ndak itu ikut tren kita nggak keren, ya. Apalagi fashion. Kan secara fisik itu kalau kita penampilannya tidak sama dengan mereka yang tren dari atas ke bawah harus serasi misalnya, yang setiap hari itu update terus ya, kalau masalah fashion kita anggapnya tidak tren, kita anggapnya tidak update. Tapi lagi-lagi kita berpikirnya bukan seperti itu. Kita tidak tren kalau kita tidak berfatayat, kita tidak tren kalau kita tidak cerdas. Perempuan itu harus cerdas, perempuan itu harus menjadi contoh, perempuan itu harus menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain, seperti itu. Oke. Tadi dikatakan oleh Mbak Im bahwa kita juga membangun di Fatayat ada SDM ya, SDM yang mumpuni. Nah, bisa dijelaskan nggak di Fatayat itu ada SDM apa yang bisa salah satunya untuk meminimalisir? Iya, di Fatayat itu ketika semua difungsikan ya sahabat Tuli, ini dari semua tingkatan sebenarnya. Ada beberapa bidang, ada 8, seperti bidang kesehatan, bidang pengembangan media, ekonomi, pendidikan dan pengkaderan, bidang advokasi dan dakwah. Ketika itu kita programnya kita lakukan dengan baik, itu bisa mengupdate SDM kita. Kaji kitab, ngaji kesehatan, terus bagaimana caranya kita mandiri secara ekonomi di organisasi ataupun secara pribadi kita, bagaimana kita cara bermedsos dengan baik, bagaimana kita membuat konten-konten kreatif, bukan hanya menjadi penikmatnya saja ya. Siap. Nah, ketika itu semuanya kita lakukan dengan baik programnya, kegiatannya, maka saya yakin para perempuan Fatayat itu akan terupdate terus. Apalagi sekarang dengan adanya medsos ya, itu sangat membantu. Kegiatan kita saja di PAJ yang selama Ramadan ini ada yang online. Siap, ya. Seperti itu. Wah, hebat ya, berarti sudah bisa menggunakan kemampuan anggota atau pengurus sesuai zaman ya sekarang, karena semuanya serba online sekarang. Jadi kita harus sedikit demi sedikit harus mengikuti zaman. Oke. Di bidang media ya Mbak Im, di bidang media ini berarti mereka harusnya sudah harus aktif ya, dan masif memberikan edukasi lah kepada para anggota dan pengurus juga Fatayat tentang caranya bermedia sosial yang baik. Di Ranting juga sudah ada. Ya, kemarin awalnya itu dibentuk secara serentak. Secara serentak bidang media mulai dari awalnya di BAC kan sudah terbentuk. Waktu itu langsung sekaligus diberi pelatihan seluruh Ranting dan anak Ranting. Dan namanya juga ada kendala di tengah jalan, ada yang aktif,
medianya ada yang masih kurang aktif seperti itu. Siap. Oh ya, sahabat IIM ini ya, dari strategi yang sudah dijalankan, dari kita sudah di Fatayat memaksimalkan bidang ya, berarti sudah dan juga desa kita ya, yang 17 desa itu sudah mempunyai ranting, artinya bisa dikatakan dan ya kita katakanlah mereka sudah bisa minimal menyimbangkan kebutuhan dasar yang tadi ya. Apakah dengan begitu mereka sudah bisa dikatakan sebagai perempuan yang sudah bisa diteladani, perempuan inspiratif? Apakah sudah bisa dikatakan begitu antara perempuan yang berfatayat dan juga perempuan yang tidak berfatayat? Apakah sudah bisa dikatakan perempuan teladan seperti itu? Ya, menurut saya jelas sudah ada perbedaan ya antara yang berfatayat dan yang tidak berfatayat. Artinya bedanya bukan hanya soal pakai seragam, kerudung putih dan yang tidak, tapi soal pola pikir, soal cara interaksinya mereka. Karena di Fatayat itu kan lengkap, salah satunya tentang parenting kemarin yang selama 9 bulan secara masif, bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka di rumah. Terus selain itu juga di Fatayat banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengabdikan diri ke masyarakat, bagaimana kita memberi. Karena terus terang secara materi, kalau di Fatayat kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi di luar materi itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan seperti itu. Dan menjadi perempuan inspiratif itu sebenarnya bukan harus yang muluk-muluk ya, tapi dengan kita banyak mencontoh para ibunya terdahulu. Tentunya salah satu yang menjadi inspirasi bagi saya itu beliau, putri dari Mbah Hashim Asy'ari, ibunya Yahya Hashim. Beliau itu kan tokoh perempuan yang sangat luar biasa sejak muda, kegigihannya dalam belajar. Karena apa? Karena ketika perempuan itu tidak cerdas, bagaimana mau melahirkan generasi yang cerdas? Ketika perempuan itu tidak berorganisasi dari sekarang, bagaimana nanti generasi yang selanjutnya bisa berorganisasi, khususnya di Nahdlatul Ulama seperti itu. Bahkan beliau, Bunya Yahya Hashim, mendirikan sekolah perempuan di Saudi Arabia. Itu kan hal yang luar biasa, gerakan yang luar biasa. Jadi itu menjadi inspirasi tentunya bagi kita, bagaimana perempuan itu bisa cerdas, perempuan itu bisa SDM-nya selalu update. Artinya bukan hanya zahirnya ya. Karena kalau Fatayat itu kan identik dengan penampilan fisiknya misalnya. Kalau guyonannya itu, kalau di tasnya Fatayat isinya itu kosmetik. Oh iya. Tapi kalau di tasnya ibu muslimat itu isinya balsam. Nah, itu guyonannya. Oh iya, ya sahabat IIM. Kita Fatayat, tapi kan rata-rata tidak rata-rata ya, kita bisa mencontoh atau bisa tokoh-tokoh seperti 3 serangkai yang tadi disebutkan. Bagaimana sih caranya ya? Kalau kita bisa mencontoh semangatnya beliau, padahal kita kadang meskipun cuma baca kisahnya beliau, perjuangannya beliau, kadang tidak sampai menyentuh. Ada tidak di Fatayat itu ada langkah-langkah untuk membuat kita semakin semangat untuk berkarya di Fatayat, berjuang di Fatayat? Ada tidak langkah-langkah atau kegiatan yang memang dari awal sampai sekarang itu harus dilakukan untuk membuat kita semakin mencintai semakin semangat semangat. Ya, langkah yang kami lakukan khususnya di PAC itu adalah terus mengingat perjuangan beliau, kita terus membaca sejarah, dan tentunya juga yang menyemangati kami itu ketika Fatayat di tempat lain berkegiatan. Lah itu
makanya medsos ini sangat luar biasa. Ketika Fatayat di luar Gapura itu kegiatannya diupload, maka itu akan menjadi semangat. Oh, mereka itu bisa berkegiatan yang bermanfaat, kenapa kita tidak? Oh, iya. Artinya medsos itu bukan tempat kita untuk ria ya, bukan. Iya. Tapi paling tidak saling share kemanfaatan. Iya. Yang punya kita juga kita share biar menjadi inspirasi bagi mereka yang di luar Gapura. Yang di luar Gapura juga seperti itu. Bahkan kami juga selalu mengikuti Fatayat bukan hanya di PAC-PAC yang ada di lingkungan Kabupaten Sumeneb, tapi juga di wilayah Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Timur, agar itu menjadi salah satu semangat kita dalam berhikmah. Oh ya, siap-siap. Oke, sahabat IIM, berfatayat itu sebenarnya adalah salah satu cara kita agar kita bukan cuma memikirkan trendy itu melalui penampilan, aksesoris yang kita pakai, bukan seperti itu ya. Karena kita di Fatayat, Fatayat trendy itu sebenarnya adalah menurut saya bagaimana kita mencerdaskan intelektual, itu yang disebut trendy mungkin ya di Fatayat. Mungkin bisa dijelaskan kembali Fatayat trendy menurut sahabat ini gimana? Ya, Fatayat trendy itu bukan hanya soal penampilan ya. Kalau soal penampilan saya sudah tidak ragu lagi kalau Fatayat, karena paling paham masalah penampilan, masalah fashion itu sudah jelas paham. Trendy itu ketika kita tidak berfatayat, ketika kita tidak mengaji, ketika kita tidak mengabdikan diri kita kepada masyarakat, itu tidak tren. Nah, karena apa? Karena melalui itu sebenarnya kita sendiri yang akan banyak mendapatkan hal yang luar biasa, tambah pengetahuan, tambah pengalaman. Seperti sekarang di Fatayat itu setiap bulan di PAC ada kegiatan Mapak Barokah. Mapak Barokah itu kolaborasi antara bidang kesehatan dan juga bidang sosial budaya. Jadi kita datang ke ranting-ranting setiap bulan, ada edukasi kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga kita memberikan santunan sesuai kemampuan kita. Jadi dengan itu kita kita bisa mengetahui, oh ini loh sebenarnya keadaan masyarakat di bawah yang perlu kita bantu. Karena kadang orang itu tidak tahu mau masuk kemana. Jadi Fatayat itu memberi jalan, oh kalau soal akses kesehatan ke sana, kalau soal ini ke sana. Jadi dengan seperti itu kita bisa update segalanya dalam diri kita, sehingga Fatayat itu bisa tren, bukan hanya tren fashionnya ya, tapi tren dalamnya juga. Oh iya, hebat ya, berarti ya. Bismillah, tabarakallah. PAC Gapura ini sudah kegiatannya sudah langsung terjun ke masyarakat. Ya, alhamdulillah seperti itu. Ya, alhamdulillah. Oke, sahabat II, mungkin sebentar lagi kita akan mengakhiri. Mungkin ada beberapa statement terakhir dari sahabat ketua PAC kita. Untuk seluruh perempuan khususnya di Kecamatan Gapura yang belum berfatayat, mari berfatayat bersama kami di PAC dan sudah tersebar di 17 desa. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah berfatayat, terus tingkatkan semangat untuk berhikmah, karena dengan peran kita di fatayat maka kita dibintarkan. Bukan karena kepintaran kita diperankan. Jadi jangan terbalik. Karena kita diperankan maka kita menjadi pintar. Bukan karena kepintaran kita lalu kita diperankan. Seperti itu. Oke ya, terima kasih ya sahabat IIM ya. Oke, pemirsa Nura TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Akhirnya selesai juga acara pada saat ini. Saya Ulifa Umi dan sahabat saya Firtatul Qoyimah mohon undur diri. Satu hal dari saya pribadi, mari bergabung di Fatayat.
Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.